Jadi kita mau masuk ke museum. Iya. Ini museum yang khusus dengan tema Kesultanan Banten. Jadi yang di dalam ini semua bendanya asli peninggalan dari Kesultanan Banten. Oke, kita mulai dari sini. Waktu dulu Banten pra-Islam ini sebelum Sunan Gunung Jati, sebelum Syekh Hidayatullah datang ke Banten, itu di Banten menganut paling besar adalah agama Hindu. Tanah masih dibawa oleh pengaruh Pajajaran. Jadi dulu wilayah Banten itu raja utamanya ada di Pajajaran, kemudian yang ada di Banten sendiri itu ada perwakilan raja yang ada di Banten Girang. Jadi awalnya dulu pusat pemerintahan Banten itu ada di Banten Girang. Nah, bukti-bukti sejarah yang ada mengapa kami bisa mengatakan bahwa Banten itu adalah ditemukannya arca Nandi. Dia ada di sebelah sana. Kemudian ada di belakang museum itu arca Nandi masih asli. Jadi dulu hanya dipindahkan ke sebelah. Pimpinan di Banten pada tahun 1952 ini diserahkan ke anaknya Maulana Hasanuddin. Nah ini daftar dari sultan-sultan yang pernah memimpin Banten dari tahun 1500 sampai tahun 1800. Jadi Kesultanan Banten lumayan dirinya sekitar 3 abad lebih. Nah masa kejayaannya, masa emasnya itu ada di tahun ini. Sultan Agung Kekayasa, kenapa namanya ada di mana-mana di Banten? Karena itu beliau berhasil menjadikan Banten menjadi sebuah kerajaan yang besar dan diakui oleh internasional. Nah di sini dari sini ada fragmen kapal, kemudian jangkar kayu. Nah kemudian yang di sebelah sana itu yang kayak roti bagel itu, nah itu merupakan timah. Timah itu dulunya adalah pemberat kapal. Jadi kapal ketika datang dari Eropa ke Belanda, ke Banten, itu kan dalam kondisi kosong, ya kan? Supaya dia tidak terlalu bangang di laut, maka di bagian bawahnya itu dikasih pemberat seperti itu. Karena ketika sekarang ambil dokumentasinya ya. Sobat Budaya, saat ini kita berada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama yang diresmikan pada tanggal 15 Juli 1985 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berawal dari museum ini, Sobat Budaya akan menemui banyak sekali kisah menarik dari peninggalan bersejarah Kesultanan Banten. Penasaran kan? Halo Sobat Budaya, aku Mita akan mengajak kalian untuk berkeliling di kawasan Banten Lama. Yuk ikuti perjalanan aku sekarang. Tahukah Sobat, kalau dahulu ada kerajaan yang sangat besar di Banten, Kesultanan Banten namanya. Sobat Budaya, Kesultanan ini sangat terkenal Oke guys, jadi kita mau ke Surasoan. Kita habis dari museum. Semuanya
new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, you and me. Tadi kalian sudah mengunjungi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, kemudian juga sudah melihat film dokumenter tentang bangunan-bangunan dan situs-situs yang ada di kawasan Banten Lama. Ya, nah salah satunya di sini adalah Keraton Surosoan. Keraton Surosoan ini adalah salah satu pusat pemerintahan yang dibangun pada masa Syarif Hidayatullah, di mana saat itu Syarif Hidayatullah menguasai Banten dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Banten Girang dekat di pesisir pantai. Karena saat itu Syarif Hidayatullah sudah melihat ternyata Banten sudah memiliki pelabuhan yang sangat ramai sekali oleh para pedagang-pedagang dari Asia dan Eropa. Nah, makanya Syarif Hidayatullah memindahkan pusat perdagangannya ke pesisir agar mempermudah hubungan dagang, politik, ekonominya di sini. Nah, oleh karena itu Syarif Hidayatullah membangunlah keraton ini, diberi nama Surosoan. Surosoan ini berasal dari dua kata, yaitu suro dan soan. Suro itu adalah Muharram, soan itu datang. Karena memang keraton ini dibangun tepat pada tanggal 1 Muharram tahun 933 Hijriah. Ya. Atau ada juga yang menyatakan bahwasanya Surosoan ini diambil dari salah satu nama putra dari Syarif Hidayatullah sendiri, yaitu Pangeran Surosoan. Namun beliau memerintahnya di daerah Cirebon. Untuk di Bantennya sendiri, pusat pemerintahannya diserahkan kepada putranya, yaitu Hasanuddin. Saat itu masih Assalamualaikum. Ya ampun. Wow. Anginnya. Adem. Oke guys, jadi kita udah selesai mengunjungi museum dan keraton Surosoan.